Halo, perkenalkan nama saya Dean Safitri bersama rekan saya Farida Yunia Rosyadi. Kami ingin menunjukkan hasil analisa mengenai pembuatan aseton melalui proses dehidrogenasi dari 2-propanol. Analisa ini kami tujukan untuk syarat tugas mata kuliah pengendalian proses kontrol Program Studi Teknik Kimia Institut Teknologi Indonesia. Yuk mari simak video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aseton dapat diproduksi dengan berbagai macam proses kimia. Salah satu prosesnya yaitu dengan cara dehidrogenasi 2-propanol atau IPA, yaitu suatu reaksi endotermik pada fase gas yang mengubah IPA menjadi aseton dan hidrogen. Alat-alat pada proses tersebut terdiri dari vaporizer, heat tubular reactor, flash tank, absorber, dan two distillation column. Umpan cair merupakan campuran IPA dan air. Ini dikonsolidasikan dengan aliran recycle air atau IPA kecil yang diuapkan dan dimasukkan ke dalam PFR atau plug flow reaktor yang dipanaskan oleh molten salt dengan temperatur tinggi. Efluen reaktor atau limbah reaktor yang didinginkan lalu diumpankan ke dalam tangki flash. Gas yang terdapat dalam tangki mengandung sebagian besar hidrogen dan beberapa aseton. Gas tersebut diumpankan kembali ke aliran air guna untuk mengcover aseton. Menguapkan umpan segar, kemudian mengalirkannya. Hai, namaku Vaporizer. Aku bertugas untuk menguapkan larutan IPA 67% untuk masuk ke dalam reaktor PFR atau plug flow reactor. Aku termasuk alat pretreatment. Aku membutuhkan energi sebanyak 0,75 MW. Umpan yang harus aku uapkan sebanyak 51,96 kmol per jam, yaitu terdiri dari 67% IPA dan 33% air. Selain untuk menguapkan umpan awal, aku juga berperan untuk menguapkan umpan recycle yang berasal dari keluaran destilasi 2. Berteman dengan gas adalah kelebihanku. Halo, aku plug flow reactor. Aku bekerja untuk mengolah gas IPA secara endoterm dengan keluaran hidrogen, aseton, IPA, dan air. Aku terdiri dari satu pipa besar berisi 450 pipa dengan katalis di dalamnya. Katalis yang digunakan adalah molten salt dengan temperatur tinggi. Fungsi dari katalis adalah untuk mempercepat jalannya suatu proses reaksi. Dinginkan adalah kalian kami. Hai, kami heat exchanger. Kami bertugas untuk menurunkan temperatur dari produk keluaran reaktor. Kami dipasang dua alat untuk meringankan kerja kami. Digunakan heat exchanger karena kami jauh lebih murah dibandingkan menggunakan cooler atau cairan pendingin. HE2. Selain itu ada lagi loh alasan kenapa heat exchanger yang digunakan. Apa tuh? Penukar panas yang digunakan bisa dipakai untuk memanaskan reaktor loh. Yeay! Perkenalkan semua, aku adalah flash drum. Atau kalian dapat mengenalku dengan istilah separator. Tugasku adalah memisahkan produk antara fasa liquid atau cair dan fasa vapor atau uap. Fasa liquid masuk ke dalam destilasi 1 sementara dan fasa vapor masuk ke dalam absorber. Menjadi pemisah untuk berbagai bahan. Halo semua, aku absorber. Aku bertugas untuk memisahkan gas IPA dari hidrogen. Aku membutuhkan bantuan air untuk mengabsorb gas IPA dari gas pengotor. Para engineer, mohon bantuannya ya. Hai, perkenalkan namaku Destilasi 1.
Aku berfungsi untuk memisahkan gas hidrogen dengan aseton. Aku memisahkan larutan hasil keluaran dari absorber. Halo, aku destilasi. Maksudnya destilasi 2. Aku bertugas untuk memurnikan liquid keluaran destilasi 1 agar air yang dibuang ke lingkungan menjadi aman. Keluaran vaporku akan kembali di recycle dan masuk bersama umpan menuju vaporizer. Kondisi operasi adalah suatu keadaan yang digunakan dalam suatu unit proses. Misalnya, seperti pada pengaturan tekanan dan temperatur. Keduanya harus diatur sesuai dengan standar operasi agar kualitas produk yang dihasilkan tetap terjaga. Menurut rancangan Thornton, dalam proses penguapan umpan masuk sebanyak 51,96 kmol per jam. Digunakan temperatur sebesar 389 Kelvin dan tekanan sebesar 2,6 atm. Sementara menurut rancangan revisi atau 17 atm, penambahan tekanan hingga sebesar 18 atm dapat menambah jumlah produk, walaupun kosnya akan menjadi lebih mahal. Dengan menggunakan rancangan Thornton, laju alir sebanyak 57,83 kmol per jam dimasukkan ke dalam plug flow reaktor atau reaktor alir pipa. Reaktor ini dipilih karena umpan yang digunakan berfasa gas atau vapor di dalamnya, yaitu terdapat 450 pipa dengan molten salt sebesar 624 Kelvin atau molten salt high temperature. Molten salt berfungsi sebagai katalis yang membantu proses dehidrogenasi 2-propanol atau keluaran reaktor. Laju alir keluaran dari reaktor memiliki temperatur sebesar 623 Kelvin. Temperatur ini diturunkan sebanyak 2 kali oleh heat exchanger. Keluaran dari heat exchanger 2 diusahakan sebesar 293 Kelvin dengan tekanan tetap 2,6 atm. Hasil dari keluaran heat exchanger selanjutnya masuk ke dalam flash drum atau separator. Umpan keluaran heat exchanger dipisahkan berdasarkan fasa melalui flash drum atau separator. Fasa liquid masuk ke dalam aliran menuju destilasi 1 untuk pemurnian aseton. Sementara fasa vapor masuk ke dalam aliran menuju umpan absorber. Fasa vapor mengandung 0,1147 aseton dan 0,003 gas IPA. Gas yang masuk ke dalam absorber diabsorpsi dengan pengabsorb air pada tekanan 1 atm dan temperatur 318 Kelvin. Aliran air berfungsi untuk mengabsorb aseton dan gas IPA yang terbawa. Aliran ini akan keluar melalui bottom, bergabung bersama aliran bawah flash drum dan masuk ke dalam destilasi. Sementara keluaran like absorber adalah berupa gas H2 yang sudah tidak diperlukan dengan temperatur 318 Kelvin dan tekanan 1,5 atm. Umpan liquid keluaran bottom flash drum dan absorber dialirkan menuju ke dalam destilasi 1 dengan temperatur 326 Kelvin dan tekanan 1 atm. Proses destilasi dilakukan untuk memurnikan aseton yang telah dihasilkan lalu dikeluarkan melalui reflux dan langsung menuju penyimpanan dengan laju alir 32,25 kmol per jam bersamaan dengan keluarnya gas HE. Aliran bottom mengalirkan sebanyak 40,56 kmol per jam liquid dengan kandungan yang berisi 0,9048 water, 0,0951 IPA, dan 0,0001 aseton yang dimasukkan kembali ke dalam destilasi 2. Di dalam destilasi 2 dimurnikan kembali air
dikeluarkan melalui bottom dengan temperatur sebesar 377 Kelvin, sementara aliran light dikembalikan menuju fresh feed, kemudian di-recycle kembali. Untuk mencapai tujuan, yaitu menghasilkan produk aseton, tentulah ada hal yang harus dijaga agar proses dalam unit proses tetap berjalan. Contoh yang harus dijaga adalah temperatur dan tekanan. Temperatur dan tekanan harus dijaga, karena apabila kalor yang digunakan berlebih untuk pemanasan, maka akan berpengaruh pada konversi reaksi, seperti pada revisi 17 ATM. Tekanan dan temperatur yang dinaikkan memang menghasilkan konversi reaksi yang besar untuk aseton. Namun, kos yang dihasilkan juga lebih mahal dalam setiap kalor yang dialirkan. Kemudian yang perlu dijaga berikutnya yaitu laju alir. Reaktan dalam suatu unit proses tidak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat saat ditinggal, karena dapat menyebabkan penumpukan reaktan dalam suatu unit proses dan akan mengganggu pada sistem unit proses lainnya. Berikut adalah gambar PFD menurut desain Turton. Untuk setiap tanda panah merah di gambar ini menunjukkan pengendalian kontrol untuk setiap tekanan dan temperatur yang dinaikkan atau diturunkan. Valve tersebut juga berfungsi untuk mengatur jalannya laju alir keluar masuk pada setiap alat proses reaksi. Kunci dalam kontrol sistem yaitu terdapat pada kontrol temperatur dan valve. Kontrol temperatur berpengaruh saat terjadinya overheat yang dapat mengangkut atau produk ikut keluar bersamaan dengan bahan pengotor. Begitupun jika kondisi underheat sehingga keluar bersama dengan pelarut. Kontrol temperatur yang baik dapat menjaga alat dari kerusakan yang akan terjadi, merendahkan kos yang harus dikeluarkan, serta menjaga kinetika reaksi dan konversi reaksi. Dan untuk kontrol valve berpengaruh untuk mengatur sistem laju alir. Dengan adanya pengontrolan valve laju alir keluar masuk ke dalam alat dapat sesuai dengan kapasitasnya, atau istilahnya sering disebut dengan balance, dan tidak terjadi kelebihan muatan seperti overcapacity ataupun kekurangan kapasitas. Hal ini diterapkan pada semua unit proses, yaitu yang terdiri dari vaporizer, reaktor, heat exchanger, flash tank, absorber, destilasi, dan pompa pendukung.